Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deta Septiana dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224110192. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar etika. Yang pertama, pengertian etika. Kata etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu objek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari self-control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Etika disebut juga filsafat moral, cabang dari filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Menurut para ahli, etika adalah aturan, perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Etika memberi manusia orientasi, cara ia menjalani hidupnya melalui rangkaian kehidupan sehari-hari. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama-sama dengan menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama ada etika deskriptif, mendeskripsikan tingkah laku moral dalam arti luas seperti adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Objek penelitiannya adalah individu-individu, kebudayaan-kebudayaan. Yang kedua ada etika normatif. Dalam hal ini, seorang dapat dikatakan sebagai participation approach karena yang bersangkutan telah melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Ia tidak netral karena berhak untuk mengatakan atau menolak suatu etika tertentu. Yang ketiga ada metaetika. Awalan meta Yunani berarti melebihi ataupun melampaui. Metaetika bergerak seolah-olah pada taraf lebih tinggi dari perilaku etis, yaitu pada taraf bahasa etis atau bahasa yang digunakan dibilang normal. Etika selalu berhubungan dengan hal-hal baik dan buruk, antara lain susila dan tidak susila, ataupun antara hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ada beberapa mazhab dalam etika antara lain sebagai berikut. Yang pertama, egoisme adalah tindakan perbuatan memberi hasil atau manfaat bagi diri sendiri untuk jangka waktu selama diperlukan atau dalam waktu lama. Yang kedua, deontologisme berpendapat bahwa sebaik-baiknya atau benar salahnya suatu tindakan tidak diukur berdasarkan akibat ditimbulkannya. Yang ketiga ada utilitarianisme adalah jabaran dari kata Latin utilis yang berarti bermanfaat. Utilisme mengatakan bahwa ciri pengenalan kesusilaan adalah manfaat suatu perbuatan. Dan yang terakhir yaitu teonom. Mazhab ini berpendapat bahwa kehendak Allah merupakan ukuran baik buruknya suatu tindakan yang terbagi dua, yaitu teori teonom murni dan teori umum kodrat. Etika secara umum dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, etika umum, yaitu berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar cara manusia bertindak secara etis. Teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan. B. Etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri sebagai anggota umat yang saling berkaitan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.